ya. Nggak mungkin kita bahas semua, hampir semua organ dalam tubuh ini masuk dalam endokrin. Kita pilih sentral, perifer. Sentral ada hipotalamus dan pituitary. Di mana itu? Nah, ini kepala kita. Kalau dipotong secara sagital ya, dipotong, maka Anda bisa melihat gambaran seperti ini. Ini area mata, hidung, mulut yang tidak ditampakkan. Ini area otak, dipotong secara sagital. Yang kecil di bawah ini saya perbesar. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Inilah hipotalamus. Ya, ini ada sistem saraf pusat kita. Ini hipofisisnya di dalamnya. Nah, kalau Anda lihat strukturnya unik sekali ya. Ini tuh tulang. Ini tulang, ada lengkungan begitu, ada cekungan, dan itu diisi oleh hipofisis. Ini struktur yang begini ini ada maknanya akhirnya. Di satu sisi dia aman, kan terlindungi oleh tulang. Di satu sisi tulang itu tidak bisa memuai. Jadi terbatas tempatnya. Kalau hipofisis ini bengkak atau dia ada tumor di sini, timbul problem. Karena tidak ada tempat. Pasti nanti merusak dirinya sendiri ya. Jadi ada konsekuensinya strukturnya yang demikian. Kalau Anda lihat lagi, hipotalamus dengan hipofisis itu ada yang menghubungkan nih. Ada tangkainya, ada stalknya, ada infundibulumnya. Ini yang menghubungkan antara hipotalamus dengan hipofisis. Ya ada hubungannya. Kalau saya balik ke negatif feedback tadi, ya ada hubungannya antara hipotalamus dengan hipofisis. Jadi hipotalamus itu bisa kasih surat perintah ke hipofisis karena ada jalurnya ini tadi. Nah, seperti apa sih gambarannya? Coba kita belah ya. Kita belah, kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya ternyata seperti ini. Kita belah, ini tadi adalah hipotalamus, ini tadi yang menghubungkan, dan ini adalah hipofisis. Kalau Anda lihat secara anatomi, hipofisis itu dibagi dua, bagian depan, bagian belakang. Depan itu anterior, belakang posterior yang nama latinnya. Kenapa kok dibagi dua? Strukturnya ancen beda gitu ya. Jadi bukan iseng-isengnya orang anatomi, histologi bagi-bagi nambah hafalan, enggak, ya memang berbeda strukturnya. Struktur berbeda, fungsi pasti berbeda. Sama dengan struktur tangan dan kaki yang berbeda, makanya fungsinya berbeda. Nah ini juga begitu. Kalau kita lihat, yang bagian depan, ini kan sel-sel ya, kelihatan ada sel-sel. Ini sel endokrin, ini kelenjar endokrin yang sesungguhnya, atau yang kita kenal sebagai the true gland. Makanya disebut adenohipofisis nama lainnya. Adeno itu kelenjar. Jadi bagian di hipofisis atau bagian pituitary yang berupa kelenjar. Yang bagian belakang kalau kita lihat hijau-hijau ini, kalau kita telusuri ke atas, alah, tiba ujungnya saraf. Jadi ini ada sel saraf di hipotalamus, kemudian ada ujung akson panjang sampai ke posterior. Ya. Berarti dia ini saraf, ujungnya saraf, terminal akson, ya, ujungnya akson. Tapi saraf, makanya nama lainnya neurohipofisis. Neuro itu saraf. Ya. Jadi sesuai dengan strukturnya. Nah kalau kita lihat lagi, ada sel saraf di hipotalamus yang bisa menghasilkan hormon. Makanya kenapa saya sampaikan tadi di depan pokoknya menghasilkan hormon, wis mlebu endokrin, masih saraf sekalipun. Nah ini contohnya ya. Ini sel saraf menghasilkan hormon. Sel saraf yang warna hijau ini, kalau dia menghasilkan hormon, nanti dibawa di akson ini, dibawa sampai ke ujung akson. Artinya apa? Berarti yang bagian belakang ini bagiannya nyimpen gudang. Ya. Yang produksi hipotalamus dibawa lewat traktus, kumpulan saraf, disimpan di ujungnya. Wes bentuk gak bisa ngapa-ngapain, memang cuma ujungnya saraf. Di hipotalamus juga ada sel-sel yang mampu menghasilkan hormon, dilewatkan pembuluh darah, ya, mentok sampai di sini, ungu-ungu ini, mentok, kemudian masuk pembuluh darah. Pembuluh darahnya kalau Anda lihat, ya jalurnya cuma ke anterior aja, ya. Kan tidak ada jalur ke sana kan? Jalurnya cuma ke depan nih. Jalannya cuma ke depan. Ya pasti dia ke anterior. Karena ini hormon dibawa melalui pembuluh darah menuju targetnya. Targetnya ada di anterior sini. Dan nanti yang di depan sini menerima hormonnya ya. Hormonnya berikatan dengan reseptor, terjadilah reaksi yang diharapkan. Reaksinya apa? Kelenjar endokrin kan ini. Berarti dia bisa produksi hormon. Ya.
dia mampu produksi sendiri. Jadi yang bagian depan ini fungsinya pabrik, yang belakang gudang. Ya. Pabrik ini nanti memproduksi hormon tergantung perintahnya hipotalamus. Hipotalamus suruh produksi apa? Ya, nanti dia merespon. Kalau yang sini gak bisa produksi, tinggal nyimpan aja. Hipotalamus mengeluarkan apa, sama dia disimpan. Kalau diperlukan, baru dikeluarkan lewat sirkulasi. Ya, itu yang membedakan antara yang bagian depan yang belakang, anterior posterior. Karena strukturnya yang berbeda, fungsinya akhirnya berbeda. Apa saja hormonnya? Kita mulai yang bagian belakang dulu, posterior. Karena yang bagian belakang hormonnya lebih sedikit, nah lebih gampang. Cuma ada 2, ADH, oksitosin. Wis, betul. Artinya apa? Berarti hormon ini yang produksi sebetulnya hipotalamus ya. Yang produksi hipotalamus dibawa sepanjang traktus, disimpan di bagian posterior, nanti kalau misalnya dibutuhkan baru dikeluarkan masuk sirkulasi. Ada 2 jenis hormon, ADH dan oksitosin. ADH kepanjangannya anti-diuretik hormon. Sudah kuliah topik ginjal? Kelas ini sudah kuliah topik ginjal? Sudah. Oke. Berarti Anda sudah tahu bagaimana tubuh memproduksi urin. Ya, itu namanya diuresis, itu proses pembentukan urin. Hormon ini anti-diuretik hormon. Berarti hormon anti-diuresis, hormon anti pembentukan urin, hormon anti kencing kasarannya kan. Jadi dia nanti memang ada beberapa target, utamanya ginjal. Apain? Mengurangi produksi urin. Kenapa kok dikurangi? Tubuh sedang butuh air. Jadi ini nanti biasanya memang mengeluarkan tubuh kalau tubuh itu sedang kekurangan volume cairan. Baik volume cairan maupun volume darah ya. Jadi logikanya tubuh, wong saya kekurangan, kenapa itu dibuang? Gitu, diambil lagi. Ya. Jadi anti-diuretik hormon ini reabsorpsi air, tujuannya untuk keseimbangan cairan dalam tubuh. Oksitosin, target utamanya memang sistem reproduksi perempuan. Nanti kita bahas terutama di reproduksi ya. Jadi nantinya di reproduksi oksitosin ini menyebabkan 1, kontraksi rahim untuk persalinan, 2, nanti kontraksi payudara untuk menyusui, untuk mengalirkan ASI. Ya. Di oksitosin ini utamanya. Bagaimana dengan yang bagian depan? Akeh, banyak. Ada 5 atau 6 tergantung pembagian textbook apa yang Anda pakai. Karena ada textbook yang menyatukan ini, LH-FSH dijadikan satu, ada textbook yang misah, jadi ada yang 5, ada yang 6 podoai. Prinsipnya tadi, hipotalamus mengeluarkan hormon perintah bagi si anterior. Ini perintahnya. Spesifik ya, jadi kalau misalnya hipotalamus mengeluarkannya GnRH, ya pituitary hormon bagian depan pasti produksinya LH atau FSH. Gak mungkin produksi liane. Karena tadi ya reseptornya spesifik. Jadi TRH ya nantinya pasti ke reseptor yang produksi TSH. Di hormon yang bagian depan merespon mengeluarkan hormon tergantung perintahnya hipotalamus. Hormon ini nanti masuk ke sirkulasi mencari target organnya sendiri-sendiri. Dan nanti dia punya efek sendiri-sendiri. Tergantung hormonnya apa. Hari ini kita akan coba belajar mengenai yang ini ya, CRH dan ACTH. Kita lihat efeknya di kelenjar adrenal apa sih ya. Kita diskusikan setelah ini ya. Jadi ini adalah yang ada di perifer berarti ya. Ini yang di pusat, di sentral otak kita. Oke, kita coba lihat efeknya CRH ke ACTH, kemudian kelenjar adrenal. Nih contoh perifer yang pertama, kelenjar adrenal masih ada hubungannya dengan hipotalamus dan pituitary. Di mana kelenjar adrenal kita? Kalau ini ginjal, posisinya di atasnya nih. Kita punya 2 kanan kiri, ini kelenjar adrenal kita. Yang kalau secara histologis dibagi-bagi mana ya? CAG ya. Sekali lagi strukturnya berbeda, makanya dibagi-bagi.